Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, melanjutkan kembali kajian kita dari kitab Bulughul Maram. Qala al-muallif an Abi As-Samh qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuksalu min baulil jariyati wa yurashu min baulil gulami, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu Al-Hakim. Dari Abu As-Samhi, nama aslinya adalah Iyadun, seorang sahabat yang hanya meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya hadis ini saja yang dia sampaikan kepada tabi'in. Kemudian setelah itu sahabat ini hilang entah kemana dan tidak diketahui di mana dia meninggal dunia. Dia menyampaikan kepada kita sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah yang bunyinya yuksalu min baulil jariyah, dicuci pakaian yang terkena kencing anak perempuan, wa yurashu, dan cukup dipercikkan pakaian yang kena kencing anak laki-laki. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara kencing anak laki-laki dan kencing anak perempuan. Cara apa, Pak? Cara membersihkannya. Tapi kedua-duanya najis. Kencing anak laki-laki dan anak perempuan, kedua-duanya apa? Najis. Cuma datang syariat memberikan keringanan cara mencucinya atau membersihkannya. Kalau kencing anak perempuan harus dicuci. Harus dicuci. Kalau kencing anak laki-laki itu cukup dipercikan. Kenapa dibedakan ini? Karena syariat memberikan keringanan, Pak. Karena kita tahu bahwa anak laki-laki itu kalau kencing kan bisa kemana-mana ya. Paham? Beda dengan anak perempuan. Dia kencingnya satu tempat saja. Cuma ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa kapan kencing anak laki-laki itu cukup dipercikan saja, yaitu apa? Idza lam ya'kulit ta'am, apabila anak laki-laki ini belum makan makanan kecuali hanya ASI semata. Berarti dia masih masa umur menyapi, hanya nyusu saja. Bukan berarti dia tidak boleh makan apa seperti tambahan seperti madu mungkin, atau obat, atau gula mungkin. Beda halnya kalau sekiranya anak ini sudah ada empasinya, makanan pendamping ASI-nya, maka tidak dianggap lagi dia, karena sudah ada campuran, ada pendamping makanan yang lain. Sehingga nanti kalau dia kencing, maka harus dicuci. Dalam riwayat yang lain, tatkala Rasulullah memangku anak kecil, kemudian anak itu kencing di pangkuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah minta air kepada Aisyah dan hanya memercikkan pakaian yang tadi terkena kencing anak kecil ini. Ibnu Majah rahimahullah pernah berkata kepada Imam Syafi'i, bertanya, kenapa nih anak laki-laki cukup dipercikan saja? Kenapa anak perempuan dicuci? Apa bedanya? Padahal sama-sama kencing kan, sama-sama air kencing. Maka kata Imam Syafi'i, karena anak laki-laki itu air kencingnya dari apa? Anak perempuan itu kencingnya dari anak perempuan itu kencingnya dari asalnya dari daging dan darah. Adapun kencing anak laki-laki itu dari tanah, dari tanah dan air. Sebagaimana Adam alaihi salam diciptakan dari tanah dan air.
dan Hawa diciptakan dari apa? Tulang rusuk Adam yang paling bawah. Nah, ini keterangan dari Imam Syafi'i membedakan kenapa kencing anak laki-laki cukup dipercikan, anak perempuan harus dicuci. Nah, perbedaan yang lain Pak, karena anak laki-laki itu lebih banyak digendong daripada anak perempuan, lebih disenangi, lebih lebih disukai oleh orang untuk menggendongnya. Beda halnya dengan anak perempuan. Sehingga datang syariat memberikan keringanan ketika dia kencing di baju kita atau di celana kita, cukup hanya dipercikkan. Ustaz, masih ada baunya, masih ada asarnya sedikit, ya itu ma'fun, dimaafkan. An Asma binti Abi Bakrin anna nabiyya qala fil haidi yusibu sauba tahuttuhu summa takrusuhu bil ma'i summa tandahuhu summa tusalli fihi. Muttafaqun alaih. Dari Asma binti Abu Bakar. Asma ini dengan Aisyah dia saudara sebapak. Paham? Ibunya beda, cuma bapaknya sama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq atau Abdullah bin Utsman Al-Quhafah. Nah, Asma binti Abu Bakar menceritakan bahwa Nabi SAW pernah berkata, tak kala ada seorang wanita bertanya tentang darah haid yang mengenai bajunya. Maka kata Rasulullah, tahuttuhu, engkau kerik dulu, bersihkan dulu darah haidnya. Kemudian engkau tekan-tekan ya, dengan ujung-ujung jari-jarimu. Kemudian engkau cuci dengan apa? Dengan air. Adapun kalau masih ada asar, masih ada sisa, maka itu dimaafkan. Tapi kalau sekiranya ada sabun, ya ditambah dengan sabun untuk menghilangkan bau. Hadis ini menjelaskan kepada kita Pak, bahwa darah haid itu najis secara ijma' ulama. Karena Rasulullah di sini apa? Menyuruh, memerintahkan untuk mencucinya. Hanya saja para ulama berselisih tentang apa? Tentang darah yang keluar dari tubuh kita. Selain apa? Selain dari kemaluan tadi. Apakah dari telinga, dari hidung, dari tubuh kita ketika luka mungkin? Ini diperselisihkan para ulama. Apakah ini najis ataukah tidak? Sementara jumhur ulama menganggap bahwa seluruh darah itu najis. Seluruh darah itu najis. Apakah darah haid, darah yang keluar dari hidung mungkin karena mimisan atau karena luka dan yang lainnya. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, Imam An-Nawawi, dan dipilih juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa seluruh darah itu apa Pak? Najis. Tapi pendapat yang lebih dekat pada kebenaran, bahwa yang najis itu hanya darah haid dan darah nifas. Nanti ada pembahasannya, ada babnya tersendiri Pak. Adapun selain darah dari yang disebutkan ini hukumnya suci. Karena al-aslu fil asya at-taharah, hukum asal sesuatu itu suci. Belum lagi banyak di sana kisah-kisah di mana ada sahabat yang dia terluka kemudian masuk ke dalam Masjid Nabawi, dibuatkan kemah oleh Rasulullah sementara darahnya mengalir mengenai apa? Lantai masjid. Seandainya darah itu najis, niscaya Rasulullah memerintahkan untuk mencucinya. Ini menunjukkan bahwa darah yang keluar dari tubuh kita Pak, itu tidak najis.
An Abi Hurairah qala qalat Khawlatu ya Rasulullah fa in lam yadhhabid dama qala yakfikal ma'u wa la yadurruki atharuhu. Dari Abu Hurairah, seorang sahabiah berkata kepada Rasulullah, bagaimana kalau sekiranya darah haidnya itu enggak sempurna hilangnya, masih ada sisanya? Maka kata Rasulullah, sisanya itu tidak memudaratkan. Tapi hadis ini dhaif. Dari sisi apa, Pak? Dari sisi sanad. Tapi dari sisi makna atau lafadz hadis ini diterima. Kenapa? Karena Allah hanya memerintahkan kita fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Si wanita ini sudah berusaha membersihkan darah haid yang mengenai bajunya, cuma masih ada sisanya dikit. Maka apa? Datang syariat memaafkannya. Kenapa hadis ini dhaif dari sisi sanad? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Dia seorang ulama yang iktimatnya itu kepada buku, Pak. Dia bukan kuatnya dari sisi hafalan, tapi apa? Kuatnya itu dari sisi buku. Qadarullah pernah suatu saat rumahnya terbakar. Yang menyebabkan buku-bukunya itu apa? Hangus, habis terbakar. Sehingga para ulama membuat patokan ketika Ibnu Lahiyah ini menyampaikan hadis setelah terbakarnya buku-bukunya, maka tidak diterima. Kenapa, Pak? Karena dia dhabtul kitabah, dia pegangannya hanya buku, bukan dengan hafalan. Sehingga apa? Banyak salahnya ketika menyampaikan hadis. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi ini semuanya apa? Didhaifkan. Tapi kalau sekiranya ada jalur yang lain yang menguatkan, maka nanti diterima. Babu al-wudu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang wudu. Jadi wudu itu, Pak, secara bahasa bermakna an-nadhafah, kebersihan. Adapun secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah bi ghuslil a'da'il arba'ah, dengan mencuci anggota wudu yang 4. Apa kira-kira anggota wudu yang 4 itu, Pak Wahyu? Yang pertama apa? Tangan, wajah, kemudian kepala, sama kaki. 4. Ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Hanya ayat ini yang membahas tentang wudu di dalam Al-Quran. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjilukum ilal ka'baini. Hanya 4 ini disebutkan. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, maka cucilah wajah kalian, tangan kalian hingga siku-siku, dan usaplah kepala kalian, dan cucilah kedua kaki kalian. Nah, ulama kita menyebutkan bahwa yang disebutkan oleh Allah ini adalah arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Nah, jadi wudu itu, Pak, merupakan apa? Syartus sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Karena datang sebuah hadis yang menyebutkan la yaqbalullahu salata ahadikum idza haddasa hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian ketika dia berhadas. Kapan Allah terima? Ketika dia apa? Wudu. Nah, ketika orang ini kondisinya qadarullah enggak bisa wudu dengan air, juga enggak bisa tayamum dengan apa? Dengan tanah atau yang lainnya. Maka apa kira-kira, Pak? Dia tetap menjalankan sholat.
Meskipun syarat ini tidak terpenuhi. Karena ada kewajiban-kewajiban yang lain yang dia mesti lakukan. An Abi Hurairah an Rasulillah qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli udu'in. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah berkata, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu. Penulis membawakan hadis ini Pak untuk menjelaskan kepada kita bahwa sunnah bagi mereka yang mau wudu bersiwak terlebih dahulu. Apakah menggunakan kayu siwak atau sikat gigi atau yang lainnya? Yang jelasnya apa? Dia membersihkan mulutnya dengan sesuatu. Yang itu tujuannya adalah membersihkan mulut wa mardatan lirrahman, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara asal Rasulullah kepengen memerintahkan. Cuma karena ini ada hal yang memberatkan, maka turun dari perintah menuju apa Pak? Menuju mustahab atau sunnah. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, kira-kira di mana nih tempatnya ini? Apakah sebelum wudu ataukah di tengah-tengah wudu? Ada di antara ulama kita menganggap bahwa sebelum wudu. Ada pula yang menganggap bahwa pas kita sebelum berkumur-kumur. Jadi bersiwak terlebih dahulu, kemudian berkumur-kumur. Nah, ini tempatnya Pak. Mau di awal atau sebelum berkumur-kumur. An Humran anna Utsman da'a biwadu'in faghasala kaffaihi salasa marratin. Summa madmada wastanshaqa wastansara summa ghasala wajhahu salasa marratin summa ghasala yadahu al-yumna ilal mirfaqi salasa marratin summa al-yusra misla dzalik. Summa masa bi ra'sihi summa ghasala rijlahu al-yumna ilal ka'baini salasa marratin summa al-yusra mithla dzalik summa qala ra'aitu Rasulullah tawadda'a nahwa wudu'i hadza muttafaqun alaih. Ini hadis yang menjelaskan secara terperinci tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di ayat disebutkan secara global Pak, hanya disuruh nyuci tangan, wajah, mengusap kepala dan mencuci kaki. Perinciannya dijelaskan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan ini. Kata Utsman memanggil budaknya, dia sambil meminta seember air. Meminta seember air. Lalu Utsman radhiyallahu an mempraktekkan tata cara wudu. Yang pertama yang dilakukan Utsman adalah ghasala kaffaihi, mencuci kedua telapak tangannya. Telapak tangan itu Pak, mulai dari ujung jari jemari hingga pergelangan ini. Ini disebut telapak tangan. Nah, apa hukumnya ini? Hukumnya sunnah. Mencuci telapak tangan 3 kali. Mulai dari kanan terlebih dahulu, kemudian kiri. Summa tamat madot. Kemudian Utsman menciduk air lagi. Kemudian dia berkumur-kumur. Wastanshaqa, dan menghirup air ke hidung.
dan istinsar, mengeluarkan air dari hidungnya. Nah, di sini tidak disebutkan apakah Utsman itu mengambil air yang berbeda untuk kumur-kumur dan untuk yang dihirup di hidungnya. Tidak dijelaskan. Di sini hanya digabungkan. Disebutkan di hadis yang lain dipisah. Menciduk air untuk kumur-kumur terlebih dahulu. Kemudian menciduk air lagi untuk apa? Menghirup ke hidung 3 kali. Paham, Pak? Ada juga yang menggabungkan cidukan untuk berkumur-kumur sekaligus untuk apa? Dihirup ke hidung. Kemudian dikeluarkan dengan apa? Dengan tangan kiri. Nah, yang wajib itu 1 kali. Paham? Yang wajib 1 kali. 2 kali, 3 kali hukumnya sunnah. Paham, Pak? Hukumnya sunnah. Nah, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung ini, Pak, ini bagian dari wajah. Bagian dari apa? Dari wajah. Tidak ada istilahnya apa? Rukun tersendiri, yaitu mulut dan hidung, enggak. Tapi dikelompokkan apa? Bagian dari wajah. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian Utsman mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci dengan apa? Dengan air mulai dari atas hingga ke bawah, ke kiri, kanan. Menyeluruh. Dan wajibnya 1 kali. Adapun 2 kali atau 3 kali ini hukumnya sunnah. Kalau sekiranya cucian pertama tidak yakin menyeluruh gitu, maka ditambah lagi. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi. Kemudian Utsman mencuci tangannya, tangan kanannya hingga ke siku-sikunya. Jadi tangan itu, Pak, mulai dari ujung jari jemari kita hingga apa? Hingga ke siku-siku. Siku-siku ini masuk. Paham? Harus dibasahi. Adapun riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan sampai ke lengan, ini perbuatan beliau. Karena berharap ada tambahan cahaya kelak di hari kiamat. Paham? Jika mau lebih dari siku-siku sampai lengan masuk ke teak, ya silakan. Paham? Karena ini dipraktekkan oleh Abu Hurairah. Karena datang memang hadis yang menyebutkan bahwa orang itu dibangkitkan gurran muhajjalina min asari wudu. Nampak dari bekas wudunya, cahaya di tubuhnya, bekas wudunya. Maka Abu Hurairah mempraktekkan dengan apa? Melebihkan yang semestinya sampai ke lengan. Nanti kalau dari mata kaki hingga ke betis. Tapi ini adalah ijtihad Abu Hurairah. Adapun sahabat yang lain hanya mencukupkan sampai ke siku. Dan ini 3 kali, Pak. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Dan yang wajib hanya 1 kali, 1 kali. Adapun 2 kali, 3 kali ini hukumnya sunnah. Summal yusra mithla dzalik. Kemudian yang bagian kiri seperti itu juga. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian dia mengusap kepalanya. Nah, nanti di hadis berikutnya dijelaskan tata cara mengusap kepala. Yaitu mulai dari depan dengan 2 tangan kita, mulai dari depan hingga sampai ke tekuk ini. Kemudian dimajukan lagi ke depan di tempat startnya. Nanti ada hadis berikutnya menjelaskan hal ini. Dan ini berlaku untuk apa? Untuk perempuan maupun laki-laki. Hanya saja nanti para ulama berselisih, Pak. Karena Imam Syafi'i nanti dan atau mazhab Syafi'i yang nyebar di Indonesia ini, mereka mencukupkan hanya dengan sebagian saja. Jadi mengusap sedikit saja 3 kali. Kenapa?
karena memaknai huruf ba di dalam surah Al-Maidah itu famsahu biru'usikum. Karena huruf ba dalam bahasa Arab itu Pak bermakna tabi'idiyah sebagian. Nah, inilah yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Cukup apa? Sebagian saja. Kenapa? Karena ada hadis lain di sana yang mendukung bahwa ketika seorang itu pakai imamah, maka cukup diusap bagian atasnya kan, tanpa harus menyentuh apa? Menyentuh rambut. Menunjukkan boleh mengusap apa? Sedikit atau sebagian saja. Ini pemahaman. Tapi yang datang dari Rasulullah sebagaimana nanti akan disebutkan. Adapun mazhab Hambali atau Imam Ahmad dalam hal ini menganggap huruf ba di situ bermakna ilsaq. Ilsaq itu menyeluruh Pak. Mengusap seluruh apa? Kepala. Kenapa kepala yang disebut ini Pak? Karena seorang manusia itu Pak mesti ada kepala. Tapi tidak mesti manusia itu punya rambut. Maka kepala yang disebutkan. Ada kira-kira Pak manusia tanpa kepala? Itu kartun itu, kokos itu. Kalau manusia nggak punya rambut banyak. Karena botak mikirin utang mungkin. Akhirnya dia nggak punya rambut. Tapi manusia mesti punya apa? Kepala. Makanya di dalam Al-Quran dan hadis yang disuruh mengusap itu kepala. Apa yang tumbuh di atasnya itu juga dikenai. Apakah harus menyentuh kulit kepala? Tidak mesti Pak. Kecuali nanti mandi junub harus di sela-sela agar air mengenai apa? Kulit kepala. Tsumma ghasala rijlahul yumna. Kemudian dia mencuci kakinya yang sebelah kanan sampai ke mata kaki. Salasa marrat 3 kali. Jadi yang wajib hanya 1 kali. 2 kali atau 3 kali ini hukumnya sunnah. Tsummal yusra. Kalau Bapak mau panjangin sampai ke betis gitu enggak ada masalah. Diusap sampai ke betis. Atau kalau mau naik lagi ke lutut silakan. Ini perbuatan Abu Hurairah. Tsummal yusra, kemudian yang sebelah kiri. Melihat Rasulullah itu yuhibbut tayammun, suka apa? Mendahulukan yang bagian kanan. Agar tafaulan berharap nanti di padang mahsyar dikelompokkan sebagai ashabul yamin, kelompok kanan. Tsumma qala, kemudian dia berkata. Nah di sini belum disebutkan doanya Pak. Nanti di akhir bab disebutkan doa selesai wudu. Kemudian Utsman berkata, "Ra'aitu Rasulullah tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Aku melihat Rasulullah wudu seperti wuduku ini. Berarti ini adalah hadis fi'liyah. Hadis yang dilihat dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dilihat langsung oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan, menantu Rasulullah dari 2 putrinya Ruqayyah sama Ummu Kulsum. Sehingga dia dikenal dengan apa Pak? Dzunnuraini, pemilik 2 cahaya. Dalam riwayat yang lain ditambahkan summa shalla, kemudian dia sholat 2 rakaat. Lam yuhaddis nafsahu, dia khusyuk dalam sholatnya, maka keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini sholat apa Pak namanya ini? Sholat sunnah wudu. Ini kalau Bapak selesai wudu masuk masjid, kemudian langsung 3 niat di situ, sholat sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat rawatib mungkin digabungkan. Ada kira-kira lagi Pak? Tambah 4 mungkin. Ada? Apa Bahtiar? Ada kira-kira?
Digabungkan satu perbuatan 3 niat. Salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, kemudian rawatib. Atau tambah satu kalau ada qadha, dia qadha mungkin salat qobliyah subuh yang dia belum kerjakan. Paham? Jadi dia gabungkan dengan 4 niat, 1 perbuatan. Maka dia dapat pahala yang banyak. An Ali radhiyallahu an fi sifatil wudu'in nabi. Qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Rawahu Abu Daud. Dari Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, dari Dari Fatimah binti Muhammad. Nah, dari sini nanti pernikahan antara Ali dan Fatimah melahirkan keturunan atau cucu Rasulullah. Apakah dari Hasan ataukah dari Husain? Sehingga lahirlah Habib-habib di negeri kita ini. Dari Dari Hasan dan Husaini. Yang disengketakan tentang nasabnya di negeri kita ini. Yang jelasnya dari sisi nasab terputus. Karena nasab itu dihubungkan oleh anak laki-laki. Sementara Rasulullah enggak punya lagi anak laki-laki. Qasim, Abdullah, Ibrahim semuanya meninggal. Yang tersisa hanya anak perempuan. Nah, Ali menceritakan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa masaha bi ra'sihi wahidah. Dia mencuci kepalanya hanya 1 kali. Tidak 3 kali atau 2 kali. Cukup 1 kali. Nah, ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnul Qayyim bahwa kepala itu hanya diusap 1 kali, tidak berulang-ulang sebagaimana anggota wudu yang lain. Adapun mazhab Syafi'i, mereka lebih menyenangi, lebih menyukai, tidak mewajibkan tapi lebih menyukai diusap kepala itu 3 kali. Meskipun 1 kali sudah dibolehkan. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, Ibrahim At-Taimi dan Atha ibn Abi Rabah. Karena datang hadis dari Utsman bin Affan yang riwayatnya, ala urikum udu Rasulillah, maukah kalian aku perlihatkan udu Rasulullah? Summa tawaddu'a salasan. Kemudian dia mempraktekkan udu Rasulullah 3 kali. Ini yang dipegang oleh oleh Syafi'i, bahwa mengusap kepala itu lebih aula 3 kali. Tidak hanya mencukupkan 1 kali. Dalam riwayat yang lain bahwa Utsman bin Affan masaha ra'sahu salasan. Dia mengusap kepalanya 3 kali. Coba lihat, dari riwayat yang berbeda akan melahirkan furu' pemahaman fikih yang berbeda. Sehingga dalam permasalahan fikih itu enggak boleh ngeyel-ngeyelan atau ngotot-ngototan. Harus mimbabi tasamu, saling berlapang dada. Selama ada dalilnya, ada pemahamannya dari ulama yang terpercaya, maka silakan. Jangan saling gontok-gontokan gitu, ngeyel-ngeyelan, apalagi saling membid'ahkan satu sama lain. Karena ini permasalahan fikih, al-ijtihadu la yubtilu bil ijtihad. Pemahaman seseorang tidak boleh dibatalkan dengan pemahaman yang lain. Paham? Kecuali memang ada nas yang sharih yang menjelaskan bahwa tidak boleh mengusap kepala lebih dari 1 kali. Ini jelas, Pak. Cuma karena ini enggak ada nas. Yang ada hanya riwayat yang berbeda melahirkan
pemahaman yang berbeda pula. An Abdullah bin Zaid bin Asim fi sifatil wudu'i. Qala wa masa bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara, muttafaqun alaih. Wa fi lafdin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ilal makan alladhi bada'a min. Ini riwayat yang menyebutkan tata cara mengusap kepala. Mulai dari depan dengan dua tangan Pak hingga ke belakang ke tekuk ini, kemudian maju lagi ke depan. Nah, riwayat ini tidak menyertakan apa? Menyertakan telinga. Ada riwayat yang lain menyebutkan bahwa telinga itu masuk bagian dari kepala, sehingga nanti bersamaan. Adapun mazhab Syafi'i membedakan air untuk kepala lain dan air untuk telinga juga berbeda. Yang kita praktekkan apa Pak? Jadi sekali jalan, sekali mendayung, 2 pulau terlampaui ya. Kepala sama sekaligus telinga. An Abdullah bin Amr fi sifatil udi, summa masa bi ra'sihi wa adkhala sabbahataini fi udhunaihi. Nah, dia mengusap kepalanya, kemudian memasukkan jari telunjuknya ke telinganya, wa masa bi ibhamaihi, dan mengusap bagian luar daun telinganya dengan apa? Dengan jari jempolnya. Nampak? Jadi mengusap gini, kemudian apa? Baru diusap telinga luar dan dalam. Kalau bagian dalamnya dengan apa? Dengan jari telunjuk, bagian luarnya dengan apa? Dengan ibu jari kita. Apakah mengambil air yang berbeda? Nah, ini terjadi perselisihan. Ada yang mencukupkan dengan apa? Dengan bekas air dari mengusap kepala. Ada juga yang mengambil air yang berbeda kemudian mengusap telinganya. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastansir salasan fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bangun dari tidurnya, apakah tidur malam ataukah tidur siang, maka syariat mengarahkan kita Pak agar menghirup air ke hidung sebanyak 3 kali. Kenapa ini? Fa inna syaiton, karena syaiton itu tidur di lubang hidung kita ini. Sehingga apa? Dia terpercikan air, kemudian dia lari, yang tidak lagi menyebabkan kita ngantuk. Biasanya kita bangun Pak, kemudian kencing terus tidur lagi kan biasanya. Nah, kalau kita hirup air ke hidung, ini menyebabkan apa? Setan pergi. Berarti setan bermalam juga di dalam diri kita. Tapi hukumnya ini apa? Hukumnya sunnah. Lantas apa kaitannya ini dengan wudu? Kaitannya Bapak kalau mau bangun tidur, sebelum wudu, maka ini dulu yang dilakukan. Dalam riwayat yang lain, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyakmis yadahu fil ina hatta yaksilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadu. Apabila kalian bangun dari tidur, maka jangan langsung cemplungin tangannya ke wadah, sampai dia mencuci dulu tangannya 3 kali. Karena dia tidak tahu tangannya itu bermalam di mana. Apakah dia sambil menyentuh kemaluannya, ataukah sambil menyentuh lubang duburnya? Enggak tahu kan? Karena dia enggak sadar. Nampak? Tangannya kemana-mana. Maka datang syariat mengarahkan kita menjaga kebersihan, yaitu apa? Cuci dulu 3 kali sebelum menciduk air.
Ini apa Pak? Kalau kita bangun dari tidur. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ada yang bertanyakan Pak? Silakan. Ya, mandi bisa mewakili wudu. Karena mandi itu mengangkat hadas besar. Sekaligus apa? Hadas kecil hilang. Bagaimana nanti dengan menyentuh kemaluan? Bukankah mandi itu menyentuh kemaluan juga? Maka menyentuh kemaluan itu terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah dia membatalkan wudu ataukah tidak. Kalau Anda berpegang pada pendapat yang tidak membatalkan wudu, maka tidak usah lagi wudu kan? Kalau Anda berpegang bahwa ini membatalkan wudu, ya sudah, habis mandi wudu lagi. Ini kalau Anda mandi sambil memegang kemaluan. Kalau mandinya tidak memegang kemaluan, maka ya sudah, cukup mandi tanpa perlu wudu lagi. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.